Halo adik-adik Bia, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya. Puji Tuhan, kakak senang sekali loh bertemu hari ini dalam Bina Iman Anak Home Santo Gabriel Pulau Gebang. Ya adik-adik, walaupun hari ini hanya di rumah saja, tidak bisa jalan-jalan, main ke rumah teman atau ke mall, adik-adik harus tetap semangat karena sukacita Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kita. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita dengar lagu pujian dulu dan doa pembuka dari teman kita. Allah Bapa yang mencintai kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk belajar memahami yang Kau kehendaki dalam setiap firman-Mu. Bimbing kami agar bisa menjadi murid tentukan dan aktif yang dengan sukacita melakukan perintah-Mu. Bersama dengan Bunda Maria, kami serahkan doa ini antara Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah segala kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, saat ini kita memasuki bulan Oktober ya, yaitu bulan Rosario. Nah, nanti dalam pertemuan kita ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan peristiwa-peristiwa dalam doa Rosario. Nah, tema kita kali ini yaitu belajar melakukan kewajiban dan tanggung jawab. Apa itu kewajiban adik-adik? Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan, yang harus kita lakukan. Contohnya, 1. Belajar giat. Nah, adik-adik, orang tua kita sudah membiayai kita sekolah, memberi perlengkapan sekolah, jadi kita wajib belajar yang benar, belajar yang giat. Nah, yang kedua, patuh pada orang tua. Jadi kalau orang tua menasihatin kita, adik-adik harus mendengarnya, karena nasihat orang tua itu demi kebaikan adik-adik juga. Nah, yang ketiga, berdoa dan beribadah. Itu wajib banget ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menyayangi kita lebih dulu, mencintai kita. Jadi kita harus mensyukurinya. Jadi kita mensyukurinya lewat apa? Lewat berdoa dan beribadah, biar kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Nah, yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Orang tua kita sudah capek ya adik-adik, memasak buat kita, mencuci pakaian, membereskan rumah. Nah, kita wajib menjaga kebersihan. Jadi pekerjaan orang tua kita nggak makin berat. Nah, yang kelima, menyayangi teman. Biar orang teman kita menyayangi kita, kita juga harus wajib menyayangi teman kita biar banyak teman ya adik-adik ya.
Nah, itu kewajiban kita sebagai anak. Nah, selain kewajiban, kita juga punya hak sebagai anak, adik-adik. Apa itu hak kita? Nah, yang pertama, satu, kasih sayang orang tua. Yang kedua, makanan minuman yang bergizi. Contohnya, susu atau makanan-makanan yang lainnya yang bergizi. Jadi adik-adik kalau disuruh makan, adik-adik harus benar-benar, karena itu sudah disiapkan orang tua. Nah, yang ketiga, fasilitas kesehatan, misalnya obat-obatan, vitamin. Nah, yang keempat, perlindungan dan keamanan dari orang tua. Jadi kalau adik-adik dilarang keluar rumah malam-malam sembarangan, jadi adik-adik nggak boleh merasa rugi. Kenapa? Karena itu bentuk perlindungan orang tua kita terhadap adik-adik. Oke adik-adik, jadi kalau adik-adik punya hak, adik-adik juga punya kewajiban. Jadi kewajiban itu harus benar-benar diikuti, harus benar-benar dilakukan. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, rapikan duduk kita, lipat tangan, kita dengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Vicenza. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita bacaan Injil tadi, kita jadi tahu bahwa zaman dahulu ada kewajiban untuk membayar pajak kepada kaisar. Dan Tuhan Yesus juga mengharapkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita dengan penuh sukacita. Lalu, kewajiban itu apa sih, Kak? Baik, Kak Justin akan kasih tahu bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Lalu kira-kira apa sih, Kak, tanggung jawab kita sebagai anak di rumah? Baik, di masa pandemi COVID-19 ini tentunya adik-adik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama mama dan papa dan keluarga. Nah, kewajiban yang bisa Kak Justin kasih contoh adalah yang pertama, adik-adik bisa membantu menjaga kebersihan rumah. Ayo, yang sering makan snack, jangan lupa sampahnya dibuang di mana. Pinter, jangan lupa buang di tempat sampah ya. Yang kedua, adik-adik bisa juga loh bantu mama untuk menyiram tanaman. Atau jangan lupa ajak bermain adik supaya tetap happy di rumah. Selain memiliki kewajiban sebagai anak di rumah, adik-adik juga memiliki kewajiban sebagai anak Tuhan Yesus yang baik. Nah, pas banget nih, bulan Oktober ini adalah bulan Rosario.
adik-adik dan mama papa diajak untuk bersama berdoa bersama Bunda Maria untuk mendoakan semua yang menjadi keinginan kita. Khususnya kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar adik-adik bisa kembali sekolah, bisa kembali bermain bersama dengan teman-teman, dan yang pasti bisa kembali berdoa bersama di gereja. Yuk semangat menjalankan kewajiban sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, karena Bunda Maria telah memberikan contoh menjalankan kewajiban dengan penuh semangat dan tanggung jawab sebagai Bunda Yesus yang baik yang selalu menemani Tuhan Yesus dari lahir hingga wafatnya di kayu salib. Mari adik-adik ajak mama, papa bersama dengan keluarga untuk doa rosario bersama di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami tentang kewajiban-kewajiban kami. Mohon karuniakanlah rasa tanggung jawab saat kami melakukannya. Ya Bunda Maria, dampingi kami agar kami bisa seperti-Mu yang penuh ketulusan dan tanggung jawab menjalankan setiap kewajiban kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpuji Engkau di antara wanita dan terpuji baru bumi Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan Bapa, Putra, Kudus, amin.